bagaimana Bung Haris melihat tentang opini-opini yang berkembang ya di tengah-tengah masyarakat bahwa di dalam internal Polri itu syarat dengan adanya mafia? Sebenarnya indikasi ini saya kutip aja lah dari pernyataan Menko Polhukam lah ya, Pak Mahfud MD. Berapa tahun lalu kan dia bilang ada bisnis hukum. Kita kan kalau orang lawyer ini kan orang sarjana hukum taunya hukum bisnis. Nah, dia bilang ada bisnis hukum. Ya itu sebenarnya kita udah tahu lama lah. Terus di dalam sana ya ada mafia, ada yang memang mendagangkan kewenangan ya Bang. Dulu jadi gini, ada zaman ketika para penegak hukum itu termasuk polisi ya, itu disuap lah kira-kira begitu. Kasusnya kan banyak kayak gitu, disuap. Saya sendiri pernah nanganin kasus-kasus kayak gitu. Disuap untuk bekerja. Sampai sekarang masih ada kasus kayak gitu. Tapi juga ada kasus di mana atau situasi di mana mereka menggunakan kewenangannya. Bukan lagi untuk bekerja, tapi menggunakan kewenangannya untuk menciptakan kasus. Nah, yang ketiga, kombinasi 1 dan 2 itu menjadi kayak semacam terinstitusionalisasi, menjadi pola. Gitu. Nah, itulah yang kemudian kadang kita sering ketemu polisi. Kantor saya tuh sering lah dimintain duit sama polisi penyidik gitu. Jadi mereka bilang ya kita kerja kalau ada duitnya. Kurang lebih kayak gitu. Kalau kosong-kosong aja nggak bisa kerja. Ya, jadi makanya saya punya teori sejak zaman saya di Kontras dulu. Saya udah punya kesimpulan polisi itu kerja karena 3 Bang. Ya kan? Kalau ada atensi namanya, perintah dari pimpinan, ya kan. Yang kedua kalau dibayar, ada uang, disuap. Yang ketiga kalau viral. Kan pernah rame tahun lalu tuh, no viral, no justice itu gitu. Tapi sebetulnya ini di sosmed. Tapi zaman sebelum sosmed kan dulu di media. Nah, jadi kalau rame, jadi makanya dulu waktu kita advokasi zaman di Kontras, ya kan, bersama teman-teman yang lain di YLBHI dan lain-lain. Kita tuh dibantu banyak sama media, yang makanya kemudian media juga kan diganggu, banyak yang diganggu kan oleh penguasa-penguasa ini, jurnalis-jurnalisnya. Nah, jadi kalau rame di media atau di sosmed, baru dapat perhatian, diterima audiensi, ya kan. Nggak usah rame-rame, ya kan, Bung Haris, kita kan bisa ngobrol kayak gitu. Nah, atau yang tadi itu kalau kita bayar. Nah, biasanya yang bayar ini kelas menengah, kelompok bisnis yang nggak mau rame-rame, udahlah pokoknya cepat kelar, atau ini mesti cepat diproses, ada yang kayak gitu, ya kan? Nah, orang nggak mau pusing ya? Iya, ini polisinya ada yang cerita sama saya, yang nyuap juga ada yang cerita sama saya, gitu. Nah, ada lagi yang atensi ini bisa jadi pimpinannya juga didatengin, pakai bungkusan, atau yang ya secara politis. Ini kejadiannya sering seperti ini ya? Ya, banyak di sosial media, banyak yang datang ke saya, banyak, gitu. Nah, saya handle kasus secara resmi yang kayak gini-gini juga udah. Nah, jadi itulah makanya kalau saya dampingin orang, polisinya berapa kali saya klien saya suruh cabut kuasa sama polisi. Pengacaranya jangan repot urusan ya. Repot urusannya katanya.